terima kasih, saya sangat mencintai. Dia hanya perlu dipeluk. Apa yang terjadi ketika kita sakit? Aduh, cari obat menghilangkan rasa sakit. Pesan dari tubuh kita yang sedang bicara lewat rasa sakit nyaris tidak terdengar oleh kita. Sehingga rasa sakit itu benar-benar jadi musibah, bukan sebagai berkah. Betul? Oke. Berhenti bergerak karena kekurangan. Tetapi sekarang mulai bergerak karena kelimpahan. Lihat saya semua. Penting ini. Penting. Ketika Bapak Ibu bekerja, mencari nafkah, digerakkan oleh rasa kekurangan. Saya bekerja karena saya ingin rumah. Karena sekarang saya tidak punya rumah. Sulit mewujudkan rumah impian itu. Saya bekerja karena ingin uang. Karena sekarang faktanya saya tidak punya uang. Ya, walaupun dapat uang, itu sulit sekali mewujudkannya. Kenapa? Karena kita bergerak dari rasa kekurangan. Coba sekarang diganti. Saya bergerak karena apa? Karena Allah sang kelimpahan bersama saya. Allah sang kehadiran bersama dengan saya. Saya sekarang sedang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan energi kreatifnya, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Apa tidak dapat uang? Dapat. Saya dari dulu, sejak dari muda, saya bekerja, tidak ada pikiran di otak saya uang. Saya percaya bahwa saya menjadi dosen, karena saya sedang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan kesadaran Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Saya hadir di kelas, mengajarkan fisika, saya hadir ya sebagai kepanjangan tangan Allah, menyalurkan energi Tuhan, menginspirasi mahasiswa saya, supaya mereka lebih mengenal kepada jati dirinya, mengenal pada Tuhannya lewat pelajaran fisika yang diajarkan Tuhan kepada saya. Apa saya tidak dapat uang tiap tanggal 1 sebagai PNS? Dapat. Daripada mikirin tanggal 1 setiap hari. Ya, coba mikirin tanggal 1 dari tanggal 1. Jauh banget. Mikirin tanggal 1 dari tanggal 2 udah dekat sehari. Ini mikirin tanggal 1 dari tanggal 15, capek, lelah nungguin tanggal 1. Betul nggak? Saya percaya, mohon maaf saya bukan merendahkan, hampir semua manusia bergerak karena digerakkan oleh rasa kekurangan, bukan oleh rasa keberlimpahan, karena Allah bersama dirinya. Nah, inilah sebetulnya perwujudan dari kalimat hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi selama ini cuma kata-kata saja, lip service, pencitraan di mulut. Coba sekarang tidak usah mengucapkan kalimat itu, tetapi hadirkan Allah sang kreatif, energi kecerdasan semesta tanpa batas yang diizinkan oleh saya mengalir berkarya lewat tubuh saya. Izinkan itu. Bapak Ibu, saya kasih tahu, ketika Bapak Ibu memberi pada orang lain, dan pada saat memberi uang misalkan, di sini ada perasaan kekurangan. Ada perasaan kekurangan. Merasa uang saya berkurang karena diberikan pada orang lain. Perhatikan, Bapak Ibu sedang menarik kekurangan lebih banyak lagi. Tetapi kalau memberi itu karena saya percaya, karena rezeki yang Allah titipkan pada saya, ya, ini bagian dari cara Allah sedang menyalurkan energi kreatifnya lewat saya. Saya bagi dari perasaan berkelimpahan. Saksikan saya, beda hasilnya. Makanya banyak ya yang luar biasa ya, belajar doa, belajar cara berdoa, cari tempat multajam, cari tempat-tempat mustajab. Pergi ke Mekah pun cari multajam. Katanya di multajam itu semua doa mustajab. Masih percaya sama yang begitu-begitu. Padahal kata-kata itu tidak ada artinya. Yang dipahami semesta adalah getaran, energi, vibrasi yang dipancarkan dari kesadaran kita sendiri yang terdalam. Berhenti dari sekarang mengejar untuk menjadi sesuatu, tetapi kita menyadari bahwa kita sudah membawa yang tak ternilai, yaitu sang kehadiran. Bapak Ibu, saat kita datang ke dunia ini, bahkan saat kita masih di rahim ibu, setelah selesai dibentuk tubuh kita sempurna, Allah sendiri yang mengatakan,
ketika sudah selesai penciptaan kamu, aku tiupkan ruhku kepadamu. Masih belum yakin bahwa sebetulnya dia bersama kita? Kita terus mengejar untuk menjadi sesuatu. Dan kita melupakan yang tak ternilai dalam diri kita. Siapa itu? Sang kehadiran, sang keberadaan. Energi semesta tanpa batas yang bersama Bapak Ibu sekarang. Betul atau tidak? Berhenti mengejar validasi eksternal, tetapi menjadi ekspresi cinta. Coba sekarang diubah Bapak Ibu. Kalau berbuat kebaikan itu jangan karena ingin divalidasi oleh orang lain. Wih, hebat. Ngajinya luar biasa. Suaranya melengking luar biasa. Bukan itu. Coba sekarang kita ubah. Saya melakukan apapun bukan karena mengejar validasi eksternal dari siapapun. Tapi ini adalah ekspresi cinta saya terhadap hidup. Karena ada apa? Karena dalam diri saya ada sang sumber cinta yang sedang mengalir cintanya kepada saya. Coba mulai Bapak Ibu. Berbuat baik pada orang lain bukan karena ingin disebut baik, ingin disebut dermawan. Bukan. Tapi karena saya adalah sumber cinta. Karena Allah sumber cinta bersama dengan saya. Saksikan, akan ada yang berbeda. Berhenti membuktikan nilai diri. Tetapi menyadari bahwa sebetulnya kita ini sudah utuh. Bapak Ibu, saya mau tanya. Allah bersama Bapak Ibu sekarang? Oke. Allah Maha Sempurna bukan? Berarti Bapak Ibu sekarang utuh apa tidak? Utuh. Tapi ego mengatakan, nanti, besok, kalau apa yang saya inginkan tercapai, baru saya bahagia. Gitu. Besok, jika segala hal yang saya inginkan tercapai, baru saya tenang. Begitu? Padahal besok belum tentu terjadi. Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya saat kita bernafas, dengan segala kemewahannya, utuh nggak kita? Coba, mulai bergerak dari perasaan bahwa saya utuh. Ini hukum tarik-menarik akan bekerja. Mulai sekarang berhenti mengejar garis finish. Tetapi memperkaya setiap perjalanan. Karena kita selalu berfokus kepada titik akhir. Coba lihat tuh. Orang naik sepeda motor, pikirannya sudah di titik akhir. Dia tidak bisa menikmati kemewahan ketika dia bisa memegang stang sepeda motor. Dia bisa memutarkan stang sepeda motor sehingga gasnya naik. Dia tidak merasakan angin berhembus di badannya. Dia tidak merasakan bahwa melihat itu mewah. Yang ada apa? Saya harus sampai di tujuan. Makanya salib kiri, salib kanan, salib kiri, salib kanan. Terus. Lihat. Orang yang seperti itu tidak pernah menjadi kaya di perjalanan. Kenapa? Dia pikir tujuan hidup adalah garis finish. Makanya dari sejak bangun pagi tadi, wah, saya terus menangis. Saya terus merasakan betapa luar biasa cinta kasih Allah kepada saya. Ketika saya disadarkan bangun pagi, terima kasih ya Allah, gak ada yang saya temui kecuali dia dulu. The topmost priority, gak ada yang temui. Bahkan istri saya pun belum saya temui. Saya temui dulu dia. Saya ucapkan terima kasih atas hari baru yang dipersembahkan dia kepada saya. Baru saya peluk istri saya, terima kasih. Hari ini kamu masih menemani saya untuk melanjutkan perjalanan. Baru saya merawat tubuh saya. Baru saya olahraga. Sesibuk apapun, jam 5 sampai jam 8 pagi, yaitu jam me time saya. Jam olahraga saya. Jam sarapan pagi saya. Saya tidak mau lagi olahraga, lihat HP. Saya tidak mau lagi makan, lihat HP. Saya hadir sepenuhnya. Ketika saya makan buah ceri, saya nikmati setiap rasa yang masuknya. Saya kayakan pengalaman jiwa saya. Ketika makan anggur, saya kayakan perasaan saya. Saya hadir sepenuhnya. Ketika makan pepaya, saya kayakan rasa saya. Saya terus bermanunggal dengan rasa itu.
Ketika makan labu, saya kayakan rasa saya. Saya berterima kasih pada semua berkah yang sudah diberikan semesta, yang sebentar lagi akan menjadi tubuh saya. Jangan anggap sepele loh makanan yang di hadapan kita. Kemudian yang kita santap itu kan akan menjadi darah kita, daging kita, betul? Akan menjadi tubuh kita. Makanya hati-hati dengan yang kita makan. Jangan terlalu banyak menyakiti apa yang kita makan. Apalagi menumpahkan darah. Semua ada hukum sebab akibatnya. Makanlah yang karmanya paling sedikit. Makanlah makanan yang tidak menyakiti. Coba. Energi tubuh kita mulai bagus. Cakra-cakra di tubuh kita, cakra mahkota, semua cakra, 7 cakra dalam tubuh kita, aliran energinya mengalir dengan deras. Tidak ada hambatan. Ketika bisa minum, menelan air saja, kalau hadir, bisa keluar air mata. Terima kasih Tuhan. Karena saya pernah melihat orang yang ketika dimasukkan air ke mulutnya, saraf untuk menelan airnya itu tidak aktif. Sehingga air keluar lagi. Dan 3 hari setelah itu dia meninggal. Dan kemewahan ini nyaris oleh kita tidak diperhatikan. Kenapa? Karena kita tidak hadir. Karena kita menyangka bahwa hidup itu harus mencapai sesuatu, harus mencapai garis finish. Sukses itu harus memiliki apa? Itulah ego. Sehingga kita tidak menikmati setiap perjalanan, tidak mengayakan diri kita dengan setiap perjalanan. Bapak Ibu sekarang sedang mendengarkan kajian saya mewah? Bisa mendengarkan suara saya mewah? Saya bisa bicara mewah? Subhanallah. Sudah hadir saya di sini saat ini sekarang sepenuhnya. Ya. Saya sering menyaksikan orang makan di restoran mewah. Ya, dia sambil pegang HP, ya, sibuk makan, lihat HP makan. Saya yakin dia tidak menikmati makanan. Hasilnya cuma kenyang aja mah. Kenyang aja perutnya. Atau bisa jadi perutnya nggak kenyang-kenyang. Makanya perutnya jadi gede. Terus aja dimasukin makanan gitu ya. Bahkan setiap rasa yang masuk nyaris tidak dinikmati. Padahal Bapak Ibu, ketika napas sudah lepas, apapun yang dijejalkan ke mulut ini, makanan semewah apapun yang dijejalkan ke mulut ini, nyaris tidak bisa dinikmati lagi. Ribuan rasa yang bisa dinikmati itu karena kehadiran Sang Ilahi, karena napas masih bersama dengan kita. Kita bisa membedakan asin tidak asin, kita bisa membedakan gurih tidak gurih. Dari mana itu semua? Bukankah karena Sang kehadiran? Coba rasakan. Mau nyetir mobil, duduk dulu yang tenang. Ya, syukuri punya tangan. Ucapkan terima kasih pada tangan yang mewah ini. Ketika memegang setir, rasakan kemewahannya. Subhanallah. Terlalu banyak sebetulnya persembahan semesta buat kita, bukan? Nyaris semuanya dilupakan. Kenapa? Kita mengejar sesuatu yang ilusif, yang dibangun oleh ambisi ego, yang diciptakan oleh pikiran palsu kita sendiri. Sudah saatnya kita menghentikan, membendung aliran energi, membendung aliran energi. Perhatikan saya semua. Tuhan sekarang Sang Maha Hadir yang tidak pernah meninggalkan kita, sedang menunggu Dia untuk diizinkan energi kreatifnya mengalir dalam diri kita. Tapi kenapa tidak mengalir pada diri kita? Karena ada 2 yang membendung dalam diri kita. Satu ketakutan, yang kedua keraguan. Coba koreksi. Apa yang menyebabkan kita bergerak ke sini? Apakah ada ketakutan? Kita berdagang karena takut gagal. Kita berbisnis karena takut tidak makan. Kita bekerja karena takut kekurangan. Semua digerakkan oleh ketakutan. Kita sedang membendung sang energi kreatif pengalir dalam diri kita. Makanya hasilnya apa? Gitu-gitu aja, tidak ada yang berubah. Sudah ada ketakutan, ditambah yang kedua keraguan. Tidak percaya. Sekarang Bapak Ibu, stop ya ketakutan, stop keraguan. Ganti dengan apa? Kepercayaan. Ganti dengan kehadiran. Tuhan, saya percaya. Di balik semua keinginan ego yang sempit ini, ada keinginanmu yang jauh lebih besar.
Ada kebijaksanaanmu yang jauh lebih hebat daripada sekedar keinginan-keinginan saya. Makanya saya tidak akan menolak apapun yang terjadi. Karena di balik semua yang terjadi, saya percaya Engkau sedang bekerja yang terbaik buat aku. Maaf jika aku menilai baik buruk, benar salah, karena kesempitan sudut pandangku. Tapi mulai sekarang, aku bebaskan segala dualitas. Aku terima apapun yang terjadi sebagai ritme semesta, aliran energi semesta. Karena di balik semuanya, pasti ada rencanamu yang jauh lebih hebat daripada keinginan-keinginan egoku. Coba begitu. Keren. Saya bukan sedang ceramah agama, karena saya bukan ustadz, apalagi kiai. Gak penting bagi saya. Tapi saya sedang berbagi pengalaman, berbagi kesadaran. Kita sudah bosan dengan apa? Dengan teori-teori agama yang kadang-kadang udah dijalankan pun tidak mengubah kesadaran kita. Dengan janji-janji palsu yang terkadang yang menjanjikannya pun masih ragu. Dia percaya karena kita aja yang percaya. Betul? Menjanjikan hidup damai, dia sendiri tidak damai. Sama saja dengan tadi. Ingin semua di luar tersenyum, sementara di dalam belum tersenyum. Aneh. Ya. Tapi karena kita tidak mengerti mekanismenya. Jadi sekarang tugas kita apa? Aliran energi semesta yang sangat dahsyat itu dihentikan oleh dua. Satu ketakutan, yang kedua keraguan. Sekarang ganti ketakutan dengan kepercayaan dan ganti keraguan dengan kehadiran. Kehadiran ilahi dalam diri cukup untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Hasbi Allah. Dan kenapa itu tidak terjadi? Karena tidak diizinkan. Kita menolak aliran energi itu. Mulai sekarang berhenti melihat dunia sebagai ancaman. Begitu kita mengaktifkan rasa takut, maka dunia ini menjadi ancaman. Dunia nampak seperti sedang mengancam kita. Sehingga muncullah kata-kata yang seperti bijak, padahal sebetulnya itu kata-kata dari ego yang dibungkus dengan jubah-jubah kebijakan. Hidup itu harus bekerja keras. Betul? Ada tuh saya lihat tulisan-tulisan di jalan. Berjuang tanpa henti. Wih, hidupnya berjuang terus, kapan bahagianya? Masyarakat awam kan menganggap slogan-slogan itu benar. Betul nggak? Iya. Apalagi mau pemilu, biasanya banyak kata-kata begitu. Ya. Pilihlah saya. Berjuang tanpa henti. Wah, mau pilih apa, hidupnya berjuang terus. Kalau orang masih berjuang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Sedangkan syarat untuk menjadi pemimpin itu dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Harus sudah berhenti berjuang harusnya. Karena sudah selesai. Sekarang pandang Bapak Ibu. Dunia bukan sebagai ancaman bagi saya. Tapi dunia adalah sang murah hati yang siap untuk menyalurkan semua berkahnya pada saya. Gimana caranya? Ubah rasa takut menjadi rasa syukur. Ubah rasa takut menjadi cinta. Itu aja. Begitu kita mengaktifkan rasa takut, dunia menjadi sebagai ancaman. Begitu kita mengaktifkan rasa syukur, mengakui semua kemewahan yang Allah persembahkan kepada kita, apa yang terjadi? Dunia menjadi sang murah hati yang selalu memberikan apa yang kita mau. Sekali lagi saya ingin mengatakan, apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya. Bahwa apa yang saya sampaikan cocok dengan teori-teori yang berkembang di dunia psikologi, dunia meditasi. Ya Alhamdulillah. Tetapi saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang apa kata orang. Tapi saya menyampaikan sesuatu yang apa kata saya dan sudah terbukti sebagai sebuah pengalaman. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak
mengalaminya, tidak membuktikannya. Kaburo maktan, semesta tidak ridho ketika kita membicarakan sesuatu yang hanya teori-teori bodong, yang membohongi umat, sementara kita belum membuktikannya. Mungkin kita pernah jatuh, yes, gak apa-apa. Anak kecil juga sedang belajar jatuh, gak usah diteriakin. Jatuh itu kan hanya isyarat saja, isyarat dari semesta bahwa kita disuruh untuk segera bangkit. Mungkin Bapak Ibu pernah kehilangan sesuatu, yes, gak apa-apa. Saya kasih tahu ya, di dunia ini tidak ada yang benar-benar hilang. Karena semua berdasarkan hukum kekekalan energi. Yang ada cuma berubah bentuk. Bapak Ibu bayar listrik tiap bulan. Mungkin menganggap listrik hilang. Tidak. Listrik sudah berubah bentuk jadi cahaya. Betul? Sudah berubah bentuk jadi nasi matang. Dan rice cooker. Betul nggak? Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, percaya sebetulnya hanya sedang diganti oleh semesta dalam bentuk yang berbeda. Saya dilepaskan rasa kemelekatan pada harta, harus kehilangan harta dulu. Enak aja. Hilang harta saya? Hilang nggak? Enggak. Diganti dengan perasaan di mana saya tidak punya kemelekatan lagi pada harta. Alhamdulillah saya tidak melekat pada harta. Pernah punya harta kamu? Gak pernah. Wah, masih meragukan. Betul nggak? Jangan-jangan ketika punya sedikit aja, udah langsung ini milik saya, ini punya saya, hasil saya. Makanya jangan ngomong lah kalau belum mengalami. Ya. Jadi untuk bisa melepaskan harta itu harus pernah punya harta dulu. Gak punya apa-apa, ya iya, saya gak melekat pada apa-apa. Punya apa? Gak punya apa-apa. Untuk melekatkannya juga gak ada. Sama saya dengan orang bicara, alhamdulillah saya gak pernah korupsi. Sebentar, kerja di mana? Gak kerja, Pak. Atau kerja, tapi coba-coba, posisimu apa? Kan gitu. Oh, saya guru, Pak. Ya guru apa yang mau dikorupsi? Kapur nggak seberapa. Betul nggak? Iya. Kursi masa diangkatin ke rumah, nanti juga kelihatan siswa tidak bisa duduk. Betul nggak? Iya. Tapi kalau pernah mengelola uang miliaran, triliunan, dan dia jujur, transparan, boleh dia mengatakan saya tidak pernah korupsi. Mental korupnya sudah tidak ada. Tapi kalau belum pernah menjabat di situ, bilang tidak pernah korupsi, jangan-jangan mental korupsinya lebih gawat daripada yang sudah pernah menjabat. Paham maksud saya? Makanya jangan salah kalau ngomong semua harus pakai bukti. Apalagi kalau banyak yang konsultasi sama saya. Alhamdulillah Pak, saya tidak melekat pada harta. Gaduh naon ibu? Aduh, abdi minta gaduh naon. Nyatuh. Saatnya kita berhenti melihat kejatuhan dan kehilangan sebagai penderitaan. Apalagi kejatuhan dan kehilangan dianggap sebagai hukuman. Lihat saya semua, Bapak Ibu. Ada mungkin di ruang ini yang pernah kehilangan harta. Uang misalnya. Oke. Coba saya mau nanya. Itu harta yang hilang dibandingkan kehidupan yang masih bersama dengan kita. Ada bandingannya nggak? Nggak ada. Saya juga pernah 3M, 4M, pernah saya. Tetapi 3M, 4M tidak ada artinya dibandingkan dengan sang kehadiran, sang keberadaan yang masih menemani saya. Sebetulnya ketika kita kehilangan harta, hanya sedang diingatkan bahwa sebetulnya dalam dirimu ada yang jauh lebih luar biasa ketimbang yang hilang itu. Sebetulnya hanya diingatkan saja supaya kita fokus
kepada yang jauh lebih besar pada diri kita. Itu aja sebetulnya. Begitu fokusnya dirubah, nggak ada masalah. Coba lihat tuh. Tumbuhan akan tumbuh pesat kalau disinari terus oleh sinar matahari. Begitu tidak disinari sinar matahari, dia mati. Sama dalam hidup. Kemana fokus diarahkan, ke situ energi mengalir. Hilang uang 100 juta, terus mikirin yang 100 juta. Allah yang bersama kita, menemani kita, bahkan kita masih bernapas, sehat, nyaris tidak dirasakan karena fokus kita pada yang hilang. Ingat ya, ketika kita memfokuskan pada yang buruk, hukum tarik-menarik bekerja, hal buruk akan datang lebih banyak lagi. Itu. Ya, ini ngaji kesadaran ya. Tidak perlu dihafal semua kata-kata saya, tidak penting. Tidak ada hafalan di sini. Tapi mantra yang tempo hari masih ingat kan? Masih ingat ya? Ya. Dimanapun saya berada, bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebajikan tanpa pamrih. Dilakukan nggak itu? Oke. Hasilnya bagaimana? Hasilnya dahsyat, luar biasa. Oke, ya teruskan ya. Nah itu udah mulai benar itu, ya, ya. Gak usah baca itu, baca ini, panjang-panjang gak usah. Ada murid saya tanya sama saya, ayah katanya, gimana cara mendinginkan kopi supaya cepat dingin? Gampang. Nah, kamu bikin kopi, taruh. Kamu baca surah Yasin 3 kali. Biarkan aja kopi itu. Wah luar biasa ya. Selesai 3 kali baca Yasin, dingin kopi. Wah udah, kan sakti kamu. Luar biasa. Pelajaran dari saya itu sederhana. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Iya. Dingin nggak kopinya? Dingin. Luar biasa. Ya. Berhenti mengejar dan mengendalikan Tuhan, tetapi mengizinkan Tuhan untuk menjadikan kita penyalur kasih sayang. Yuk sekarang berhenti mengejar Tuhan. Karena Tuhan itu tidak perlu dikejar. Saya sering bilang, pencarian adalah pelarian ke tempat yang sebetulnya tidak pernah kita tinggalkan. Dia ada kok bersama kita. Dia inti kehidupan kita. Kita hanya disuruh untuk berpaling ke dalam diri kita. Itu saja. Makanya ada orang, lagi apa? Saya lagi mengejar Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh berada di tempat yang jauh, harus dikejar-kejar. Udah gitu, dicoba dikendalikan dengan doa-doa yang mengatur Tuhan. Betul? Padahal dia itu hanya ingin diizinkan saja. Kata Tuhan, kamu aku ciptakan untuk menjadi kepanjangan tanganku, menyalurkan energi kreatifku, menyalurkan energi kesadaranku. Itu aja. Izinkan kamu dipakai oleh aku, kata Tuhan, untuk menjadi penyalur itu. Selesai. Udah, berkah akan datang. Berhenti mengejar dunia luar, tetapi membuka diri pada dimensi terdalam dari keberadaan kita sendiri. Itu yang disebut dengan kematian tanpa pemakaman. Sudah mengerti sekarang judulnya? Oke. Jadi, mati dulu baru berjumpa dengan Tuhan. Tetapi selama ini menganggap kematian itu seolah-olah kematian yang sebenarnya. Padahal di Quran jelas dikatakan, barang siapa yang tidak bertemu di sini, maka tidak akan bertemu di sana. Ayatnya begitu. Barang siapa yang tidak bisa bertemu hari ini, tidak akan bertemu dia besok. Ayatnya begitu. Nanti kita baca ayatnya ya. Oke. Jadi, apa yang harus kita matikan? Sudah jelas dari kajian-kajian tadi. Berhenti mengendalikan Tuhan. Sekarang izinkan dia mengendalikan kita. Oke? Oke ya? Berhenti mengendalikan dunia. Izinkan sekarang kita mengubah frekuensi kita. Ya kan? Itu. Maka perubahan akan terjadi. Itu semua artinya kita disuruh untuk ke dalam.
Makanya puncak dari proses belajar itu hadirin, menjadi manusia yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak merasa bukan siapa-siapa. Nah, ini juga pelajaran. Alhamdulillah, saya memang bukan siapa-siapa. Sebentar. Pernah jadi apa selama hidup? Sekolah di mana? Gak sekolah. Gak pernah jadi apa-apa selama ini? Gak pernah. Iya, tidak akan merasa siapa-siapa. Maksud saya jadi siapa-siapa dulu. Setelah jadi siapa-siapa, lepaskan perasaan sebagai siapa. Baru di situ tercapai menjadi yang bukan siapa-siapa. Paham? Oke. Ini kadang-kadang harus dijelaskan karena banyak yang ngasal. Alhamdulillah saya sekarang menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Sebentar, pernah belajar apa? Belajar Quran 30 juz? Gak pernah. Ilmu hadis? Gak pernah. Pesantren? Gak pernah. Matematika? Apalagi? Sieun. Belajar sains? Komo, hese. Gitu. Alhamdulillah saya mah tidak tahu apa-apa. Atuh. Betul nggak? Belum pernah belajar apa-apa, ya memang kamu tidak tahu apa-apa. Tidak usah belajar untuk tidak tahu apa-apa. Memang kamu nggak tahu apa-apa. Tahu apa-apa dulu, baru belajar merasa tidak tahu apa-apa. Paham maksud saya? Paham? Oke. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Itu kan artinya sebelum nulung kanu butuh harus dibutuhkan dulu. Paham? Nulung kanu butuh berarti harus dibutuhkan dulu. Paham ya? Nah, tahu nggak gimana caranya kita dibutuhkan? Gampang. Jadi insinyur kan dibutuhkan tuh. Ada orang bikin rumah minta gambar. Jadi dokter kan dibutuhkan tuh. Ada yang sakit dicari tuh. Cari Pak Dokter, Bu Dokter, konsultasi tentang sakitnya. Betul? Gitu. Ada orang kesulitan hukum, jadi sarjana hukum dulu, kan dibutuhkan. Jadi pengacara ngasih konsultasi hukum. Jadi nulung kanu butuh, kata leluhur kita, menolong orang yang butuh, kamu harus dibutuhkan dulu. Dan tidak mungkin kamu bisa menolong orang yang butuh, kamu nggak dibutuhkan, bukan siapa-siapa. Paham maksud saya? Nalang kanu susah artinya apa? Menolong orang yang susah harus apa dulu? Ya kaya dulu. Kira aku pak ciwit-ciwit jeung nu susah. Betul nggak? Nyangan kanu poekeun harus apa dulu? Nah, gitu. Diulang-ulang kata-kata saya. Oh pokoknya saya mau nulung kanu butuh heula. Ari maneh geus jadi naon? Ngeri. Jangan ngasal lah pokoknya kalau ngomong itu, ya. Nyaangan kanu poekeun berarti harus caang dulu. Ngahudangkan kanu sare berarti harus hudang heula maneh. Napa kanu poho berarti kalian harus eling dulu. Ini mau mengingatkan tentang Tuhan. Dia sendiri tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, hanya nyebut-nyebut nama Tuhan. Menjelaskan sifat Tuhan, dikiranya penjelasan tentang Tuhan dianggap Tuhan. Bahaya. Penjelasan tentang air bukan air. Ya? Air mata eta nu dileut. Ada buku tentang air, rahasia air. Awas, itu bukan air. Penjelasan tentang air tidak sama dengan air. Penjelasan tentang Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Itu hanya persepsi aja dari yang menjelaskan. Hati-hati. Makanya belajar Tuhan harus dari Tuhannya sendiri. Jangan dari penjelasan tentang dia. Kan banyak yang menjelaskan Tuhan. Betul nggak? Ngantar kanu keeng. Membebaskan orang yang ketakutan. Harus apa dulu? Iya berani dulu. Kamu aja masih penakut. Betul nggak? Mau belajar aja takut sesat, takut salah.
Ya mau belajar, belajar aja, nanti juga ada perjalanannya sendiri-sendiri. Oke. Nah, jadi untuk bisa mati selagi hidup atau mengalami kematian tanpa pemakaman, syaratnya satu. Kita harus sudah terbuka dulu pikirannya. Sudah terbuka dulu mata kolbunya. Kenapa? Karena keterbukaan mata kolbu, keterbukaan pikiran akan mengantarkan kita kepada situasi yang berbeda. Nah, pertanyaannya mengapa pikiran kita tertutup? Nah, saya bukan mau menyalahkan yang di luar, tetapi ini perlu saya bahas. Sistem pendidikan menentukan pikiran terbuka atau tertutup. Percaya nggak sama saya? Percaya nggak saya? Ya, sistem pendidikan di rumah itu akan mencetak anak kita terbuka atau tertutup pikirannya. Sistem pendidikan yang di sekolah, di pesantren, itu menentukan loh. Apakah produk pendidikan itu menjadikan orang yang terbuka pikirannya atau tertutup? Kan banyak ya, lulusan pendidikan malah jadi semakin tertutup. Merasa paling benar sendiri, sulit menerima perbedaan pendapat. Betul nggak? Malah hasil pendidikan itu jadi dogma dan doktrin yang membuat dia semakin tertutup. Padahal dia sudah mengalami satu sistem pendidikan. Makanya sistem pendidikan pun menjadi sangat berbahaya bagi kita, bagi anak-anak kita. Kalau di dalamnya tidak mengantarkan para peserta didik menjadi terbuka pikirannya. Bapak Ibu kan mungkin juga pernah sekolah. Betul nggak? Coba. Setelah sekolah, belajar mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Saya mau nanya, semakin terbuka atau semakin tertutup? Kalau semakin terbuka, semakin cerdas cara berpikirnya. Nah, itu berarti sistem pendidikan berhasil. Tapi kalau merasa paling benar sendiri, tertutup pada pandangan orang lain, wah, itu sudah gagal tuh sistem pendidikan. Nah, oleh karena itu, pendidikan sejati sebetulnya bukan mengisi otak kosong. Tapi pendidikan sejati sebenarnya adalah membuka pikiran yang tertutup. Nah, Bapak Ibu sekarang sedang ikut kuliah dengan saya. Ini sistem pendidikan bukan? Sistem pendidikan. Makanya saya mengajarkan keterbukaan pikiran. Harusnya selesai ngaji dengan saya, semakin terbuka pikirannya, semakin toleran, semakin bisa menerima perbedaan. Bahwa manusia tidak selalu sama pendapatnya. Hargai semua perbedaan pendapat. Kan keren. Bukan hasil pengajian, malah justru yang paling benar itu Pak Saiful. Semua yang di luar Pak Saiful sesat. Wah, itu sistem pendidikan yang racun itu. Tapi banyak kayak gitu. Banyak. Bahkan tidak boleh berguru ke tempat yang lain. Karena yang paling benar saya. Bahkan menjamin masa depannya seperti apa. Awas, hati-hati. Ketika kita ngaji, belajar, semakin terbuka pikirannya, semakin keren. Makanya keterbukaan itu membuat kita menjadi bijaksana. Karena kita punya berbagai macam sudut pandang. Makanya orang yang sudut pandangnya kaya, biasanya tidak mudah menghakimi orang. Coba lihat, yang ilmunya sedikit, pasti kan teriak-teriak menyalahkan orang lain. Nah, itu gagal dia pesantren itu. Nah, makanya di Quran, surat Al-Baqarah ada ayat yang bagus sekali. Innal lazina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Saya mengartikan kafir itu artinya tertutup. Sedangkan iman artinya terbuka sesuai dengan definisi iman dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini kan, al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi iman itu harus dimulai dengan pembenaran oleh kolbu. Kalau kita lihat kolbu dalam Al-Quran, fungsinya ada 3. 1, kolbu itu untuk melihat. 2, untuk mendengar. 3, untuk memahami. Dan untuk melihat, mendengar, dan memahami, jelas kolbu harus terbuka. Kalau tertutup, tidak mungkin bisa memahami. Betul atau tidak? Nah, oleh karena itu maka, ya sederhananya, sebetulnya, kafir itu artinya tertutup. Sedangkan iman artinya terbuka.
Nah, coba baca ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup apa saja? Tertutup pikirannya, ya kan? Tertutup kalbunya, tertutup hatinya, apa saja yang tertutup. Sama saja bagi mereka, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tidak akan terbuka. Makanya percuma Bapak Ibu datang ke sini dengan membawa pikiran yang tertutup. Paling juga ilmu yang saya sampaikan dibenturkan dengan ilmu-ilmu lama yang tidak ada artinya. Tapi kalau terbuka, oh iya, saya mau koreksi cara pandang saya terhadap hidup. Rupanya ini yang membuat hidup saya tidak maju-maju nih. Ya, pikiran lama yang tidak melayani. Karena terbuka, siap menerima pengetahuan baru. Karena napasnya juga udah baru kan? Nih Bapak Ibu, saya tanya. Selama mendengarkan kajian saya sudah berapa kali bernafas? Nggak ngitung. Tuh, makanya benar kata Allah. Siapa yang mencoba menghitung nikmatku, latuh suha, tidak akan bisa dihitung. Ditanya aja sepanjang ikut kajian saya berapa kali nafas, Bapak Ibu tidak bisa menjawab. Apalagi kalau ditanya selama hidup berapa kali bernafas, latuh suha, tidak bisa dihitung. Betul? Ya. Tetapi saya ingin tanya, sepanjang tadi mendengarkan kajian saya, ya, ada pemahaman-pemahaman baru nggak yang masuk? Kenapa bisa masuk? Karena terbuka, diizinkan. Tapi kalau sudah menutup diri, tidak mau membuka diri pemikiran, apalagi merasa seolah-olah paling benar, hadir di sini hanya kesia-siaan. Ingat ya, saya di kajian ini bukan sedang mengisi otak ibu bapak yang kosong, gak penting bagi saya. Tapi saya sedang meningkatkan keterampilan berpikir, supaya keterampilan berpikir kita meningkat. Itu yang akan meningkatkan kapasitansi. Makanya selama kajian saya ajak untuk berpikir. Betul? Ya, tadi bercermin, mikir nggak? Mikir kan? Oh, ternyata sesederhana itu ya. Saya ingin senyum yang di luar, tapi saya berdua tuh tidak terjadi. Coba senyum yang di dalam, yang di luar senyum. Makanya ubah frekuensi kita di dalam, maka dunia akan berubah. Keren. Ulangi sekali lagi. Sesungguhnya orang yang tertutup apanya? Pikirannya, hatinya, apa saja. Sama saja bagi mereka, diberi peringatan, tidak diberi peringatan, gak akan berubah. Coba ya. Orang yang tertutup tidak pernah belajar hal baru. Hanya mengulang-ulang pelajaran lama. Itu orang yang tertutup. Ya, puas dengan hafalan. Nah, oleh karena itu maka tujuan dari pendidikan, ini pendidikan secara umum ya, baik pendidikan di masyarakat, di keluarga, di sekolah, di pondok pesantren, di universitas. Makanya saya selama mengajar 34 tahun di universitas, selalu menantang mahasiswa untuk berpikir. Makanya ya, setiap saya ngasih kuis kepada mahasiswa, selalu mereka ya nilainya itu tidak bagus. Kenapa? Kalau saya menyampaikan suatu hafalan, kemudian kuisnya mengulang yang dihafal, 100 mahasiswa semua. Tapi kalau saya menyampaikan cara berpikir di satu soal, kemudian saya ekstrapolasi, soalnya beda, bukannya itu lagi, tapi cara berpikirnya sama. Nyaris mahasiswa saya sering mengalami masalah. Rata-rata kuisnya 0. Kenapa? Karena dari kecil dibiasakan menghafal. Tidak dibiasakan berpikir. Apalagi mengungkapkan hal baru yang disebut dengan berpikir kreatif. Nah, kita buka dulu ya rahasianya. Jadi tujuan pendidikan itu yang sebenarnya adalah menggantikan pikiran yang kosong dengan pikiran yang terbuka. Awas, bukan dengan pikiran yang isi. Makanya pendidikan bukan menjejalkan knowledge. Kalau pendidikan itu menjejalkan pengetahuan, gak perlu ada sekolah, gak perlu ada universitas. Sudah ada Google. Betul apa tidak?
Jadi kalau sekolah itu hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang sudah usang, tapi tidak mengembangkan keterampilan berpikir, gak perlu ada sekolah, apalagi mahal-mahal. Produk sekolah bukan seberapa banyak dia punya pengetahuan, tetapi seberapa terbuka dia berpikir terhadap hal-hal baru. Kalau tidak terbuka pikirannya, tidak ada penemuan. Oke, ngerti? Oke. Dalam dunia yang penuh informasi seperti sekarang ini, justru yang kita butuhkan bukanlah sekedar banyak tahu, tetapi tahu cara berpikir. Oke? Nah, itulah yang disebut dengan dalam bahasa psikologi metakognitif. Jadi metakognitif itu ya bukan kognitif. Ya, tapi metakognitif itu dia sedang ya mengembangkan potensi diri sehingga keterampilan berpikirnya terus. Karena apa, Bapak Ibu? Hidup tidak dengan hafalan. Hidup itu adalah solve problem dengan keterampilan berpikir. Setuju dengan saya? Oke. Jadi pendidikan bukan mengisi otak, tetapi ya pendidikan itu adalah mengembangkan potensi otak. Kalau mengisi otak ya seperti ember yang diisi air. Makanya heran ya, masih banyak guru yang nggak ngerti. Di mana siswa diajarkan menghafal ini, menghafal itu. Betul nggak? Iya. Bahkan sesuatu yang sekarang sudah bisa dikerjakan oleh mesin pun masih harus diajarkan. Kalau dulu mungkin tambah, kali, mungkin harus diajarkan ya, bagi. Betul nggak? Nah sekarang kan sudah ada mesinnya. Ajarkan yang lain daripada buang-buang waktu. Mengajarkan tambah-tambah. Kali-kali. Toh, pedagang juga di pasar nggak ada yang tidak pakai kalkulator. Betul nggak? Iya. Kan lebih bagus otak anak ini dikembangkan untuk menalar sesuatu yang lebih dari itu. Daripada disuruh membagi, mengali, menjumlah, semua sudah bisa dikerjakan oleh kalkulator. Betul nggak? Iya. Saya punya murid dokter. Saya tanya, kamu selama sekolah belajar apa? Oh, menghafalkan huruf-huruf Latin, apa? Istilah-istilah Latin tentang bakteri, istilah Latinnya apa, Latinnya. Terus kalau kamu jadi dokter masih baca buku? Wah enggak dihafal lagi. Ya tinggal lihat aja. Betul nggak? Mau lihat resep juga ada katalognya, tinggal baca. Jadi hafalan itu sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi. Makanya dalam teori kognisi, hafalan itu hanya keterampilan yang paling dasar, yang disebut dengan mengingat. Di atas itu ada lagi memahami, ada lagi menerapkan, ada lagi menganalisis, ada lagi mengevaluasi, ada lagi mensintesa. Nah, dari analisis ke atas itu disebut dengan high order thinking. Berpikir tingkat tinggi. Itu yang dibutuhkan dalam hidup. Jadi pendidikan itu mirip seperti membuka jendela. Bapak Ibu. Ini karena tidak dibuka, ruangan ini pengap. Coba, kalau diganti, dibuka jendelanya, mengalir nggak udara baru? Itulah pendidikan. Pendidikan itu seperti mengalirkan udara baru ke dalam ruangan dengan membuka jendela. Coba jendela yang tutup terus. Hanya itu aja di ruangan. Pengap. Makanya yang tidak berkembang pikirannya pengap. Apalagi hanya puas dengan pengetahuan-pengetahuan lama yang hanya hafalan dan tidak menolong. Tetapi Bapak Ibu, pernah nggak pagi-pagi membuka jendela? Pernah nggak? Gimana? Silau. Terasa asing? Terasa asing. Tapi lambat laun ketika udara segar masuk ke ruangan, terasa kamar menjadi jauh lebih nyaman. Itulah pendidikan. Ya, jadi kalau sekarang sumpah kehidupan kita nggak berubah-berubah, jangan-jangan ada sisa-sisa masa lalu dari produk pendidikan yang tidak diganti karena kita tidak membuka jendela. Paham? Sudah siap membuka jendela?
Sudah siap silau. Hah? Kan begitu dibuka pemikirannya oleh saya, silau dulu kan? Silau, itu teh naon? Wah, betul nggak? Betul nggak? Ini teh apa? Masa tidak boleh mengubah dunia? Tuh kan? Silau kan? Ya. Padahal kita sudah terbukti, kita terus mengubah keluar itu tidak ada hasilnya. Begitu mengubah ke dalam, ada hasilnya. Ada perempuan dalam sesi konsultasi ngadu sama saya. Yang diadukan itu apa? Suaminya. Suami yang dicurigai. Apa yang kamu lakukan? Setiap pulang, saya cek Pak. Itolnya kemana aja? Apalagi yang kamu lakukan? Saya pasang GPS Pak di mobilnya. Dia pergi kemana aja? Dia berhenti di rumah siapa aja? Bagus. Terus apalagi yang kamu lakukan? Saya menggaji orang untuk mengikuti dan membuntuti dia kemanapun dia pergi. Bagus. Berapa gajinya? 10 juta Pak sebulan. Keren kamu. Hasilnya apa? Hasilnya saya tambah sakit hati Pak. Itulah kebodohan. Betul nggak? Iya. Dikiranya dengan begitu jadi semakin itu hukum tarik-menarik. Dia kan jadi terus berpikir, kenapa berhenti di sini, dianalisis. Kenapa berhenti di sini, dianalisis. Berhenti di apotek aja dianalisis. Jangan-jangan ini ada selingkuhan itu penjaga apoteknya. Wah, padahal sebetulnya sakit perut. Betul nggak? Beli obat sakit perut di situ karena mencret. Betul nggak? Tapi karena pikiran begitu kan. Hasilnya gimana? Tambah sakit hati Pak. Bagus, saya bilang. Udah, saya bagusin aja. Sekarang mau saya ubah. Mau. Lepas GPS, lepas rasa ingin tahu. Jangan lihat HP. Udah, biarin aja. Urusan dia, urusan kamu, urusan kamu. Sekarang, perbaiki frekuensimu. Ungkapkan cintamu. Ungkapkan perhatianmu. Apa yang terjadi? 3 bulan yang akan datang lagi saya. Begitu datang lagi, wajahnya udah berubah. Gak ada lagi jerawat. Begitu saya ketemu jerawatnya saya hitung itu. Saya perhatikan itu. Begitu ketemu 3 bulan yang akan datang, udah bersih, gak ada jerawat. Kamu keren. Belum saya tanya pun udah saya bilang, kamu keren. Gimana sekarang? Damai. Ternyata suami saya berubah dengan sendirinya. Begitu saya merubahnya ke dalam. Tuh. Itu ngaji baru benar kayak gitu. Itu nggak Bapak Ibu? Oke, praktek ya? Praktek. Jadi seperti membuka jendela. Ya? Oke. Jadi pendidikan itu sekarang masih dipahami sebagai proses mengisi kekosongan. Dan ini bahaya bagi dunia pendidikan. Anak dianggap wadah kosong. Lalu guru datang sebagai pengisi. Maka dijejalkanlah pelajaran. Hafalan dipaksakan. Dan nilai ketika dia bisa menghafal itu ini dijadikan ukuran keberhasilan. Jadi ketika dia bisa menyebut Asmaul Husna 99, walaupun dia tidak pernah mengamalkan Asmaul Husna, keji, selalu membuli temannya, tapi dia bisa menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik 100 itu nilainya. Dan dia anggap itu keberhasilan. Gak peduli kelakuannya kayak apa. Ini berbahaya. Ketika anak tidak bisa membuang sampah ke tempat sampah, berbahaya. Tapi ketika anak kurang melafalkan huruf-huruf Arab, menurut saya sih tidak bahaya. Namanya belajar bahasa, mungkin saja ada kesalahan. Orang belajar bahasa Inggris saja banyak yang salah. Siapa kamu? Ayam. Lama-kelamaan jadi ayam. Betul nggak? Nggak apa-apa. Orang Inggris juga belajar bahasa Indonesia salah-salah, nggak apa-apa. Tapi ketika dia tidak bisa membuang sampah ke tempat sampah, itu bahaya. Lebih bahaya itu bagi saya.
tidak bisa antri, bahaya. Kalau Pak salah-salah sedikit, gak bahaya. Kenapa? Kan mulut setiap orang juga belum tentu sama. Betul nggak? Iya. Udah ngosom sejak dari lahir. Nggak bisa bilang sa. Karena ngosom sya, kabeh we sya. Betul nggak? Sin letik sya. Betul nggak? So jadi sya. Nggak bisa dipaksa. Masa masuk neraka yang kayak gitu? Manusia ini bukan wadah kosong. Ingat ya, mungkin kita mengira setiap kita datang ke dunia ini sebagai wadah kosong. Itu salah. Setiap anak datang ke dunia ini membawa rasa ingin tahu, membawa imajinasi, membawa potensi berpikir yang luar biasa. Itu yang seharusnya dikembangkan oleh dunia pendidikan. Potensinya yang luar biasa. Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu ini potensinya luar biasa. Kenapa jadi biasa begini? Salah siapa? Ya salah kalian mengizinkan. Betul nggak? Iya. Coba saya mau nanya dulu. Ketika kalian belajar, pengen nilai, pengen bisa? Jujur, pengen nilai, pengen bisa? Ragu-ragu jawabannya juga. Belajar tuh bukan pengen bisa, pengen nilai, pengen lulus, pengen wisuda. Jadi sudah salah niatnya. Coba pengen bisa, kan pasti dapat nilai. Betul nggak? Dan ketika tidak lulus pun tidak marah, karena belum bisa. Malah nawar ke guru. Ada tuh mahasiswa, dari sekian banyak mahasiswa saya yang datang ke ruang saya. Pak, mata kuliah saya mau ngulang. Gitu. Saya mohon Pak, Bapak kasih saya E. Saya bilang memang, nilai kamu. Bukan saya ngasih, bukan kamu yang menentukan gitu. Saya tidak pernah ngasih nilai. Saya cuma menyalurkan nilai sesuai dengan pencapaian kamu. Tapi saya kagum sama mahasiswa itu. Kenapa? Saya belum bisa Pak. Saya ingin mengulang lagi. Keren. Berarti kamu kuliah pengen apa? Pengen bisa Pak. Kan ada yang pengen nilai nyontek. Betul nggak? Beda. Yang pengen nilai kan begitu. Yang penting lulus. Ya, kalau wisuda panggagahna saya tahu. Betul nggak? Cacak niron oke. Saya tahu tuh kalau mahasiswa kalau wisuda difotonya banyak, ragu-ragu saya ilmunya itu. Karena yang pintar itu biasanya nggak mau difoto. Jadi setiap anak tuh datang ke dunia tuh membawa imajinasi, membawa potensi berpikir yang luar biasa. Ini tidak dikembangkan. Kenapa? Karena keberhasilan hanya diukur berdasarkan hafal, tidak hafal sesuatu, walaupun dia tidak mengerti. Dan sekarang, Bapak Ibu, namanya brain rot itu apa? Sekarang kalau anak ditanya oleh gurunya, pasti akan buka Google untuk mencari jawabannya. Nyaris tidak berpikir. Beda, zaman saya dulu. Kalau ada pertanyaan, bahkan buku pun tidak ada. Perpustakaan belum ada, sekolahnya baru berdiri. Jadi kalau ada pertanyaan tuh mikir. Karena mikirlah, berkembang keterampilan berpikir. Dan sekarang, apa saja ditanya Google. Dan walaupun dari Google itu tidak masuk akal, ditulis sebagai jawaban dan dihafalkan. Itu namanya brain rot. Kedangkalan berpikir. Kenapa? Karena semua sudah tidak mau berpikir. Semua ingin yang instan. Makanya semua yang instan berbahaya. Termasuk pengetahuan. Jadi tugas pendidikan yang sebenarnya membimbing rasa ingin tahu, bukan mematikan dengan tekanan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan kajian saya, kemudian rasa ingin tahunya semakin kuat, ya, apalagi semakin bingung dengar kajian saya, bagus. Berarti ada keinginan untuk mencari.
Contoh aja sederhana Bapak Ibu. Yang saya ajarkan apa? Bapak Ibu, kalau sholat mengingat Allah atau mengingat bacaan sholat? Kan saya pernah nanya begitu. Mengingat siapa? Jujur sekarang mengingat apa? Padahal perintahnya di Quran apa? Kan mengingat Allah. Sudah itu aja pertanyaan. Silahkan cari. Itu sistem pendidikan. Jadi mikir kan? Makanya saya tidak tertarik memperbaiki bacaan sholatnya. Ntar itu. Gampang. Karena memperbaiki bacaan sholat gampang. Kan tinggal belajar mahraj, belajar bahasa Arab gampang gitu. Tetapi gimana sholatnya bisa mengingat kepada Allah sehingga bacaan sholat itu menjadi alat komunikasi dengan Dia, itu yang paling penting kan? Nah, orang yang berpikir terbuka, dia akan menimbulkan pertanyaan, oh iya ya, selama ini saya sholat, satu mengingat bacaan sholat, yang kedua saya juga mengingat apa aja, kan gitu, betul nggak? Semua hadir ketika sholat. Jadi mengingat Allahnya nggak saya capai ini. Nah gitu. Karena pikirannya terbuka, maka dia mau perbaiki diri. Yang tertutup, wah, ini penjelasan sesat. Betul nggak? Gitu. Jadi bukan terbuka, semakin menutup diri. Makanya ketika sinar matahari tidak bisa menjangkau dia, apa yang terjadi? Pohon yang tidak dijangkau oleh sinar matahari mati. Sama dengan orang yang tertutup pikirannya tidak mau dijangkau oleh cahaya ilahi, mati jiwanya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kematian jiwa itu sama dengan kematian fisik. Tubuh fisik tidak dikasih makan 3 hari mati. Ternyata tubuh spiritual tidak dikasih makan 3 hari juga mati. Oke. Jadi pendidikan itu apa sebetulnya? Pendidikan itu harusnya membangkitkan pertanyaan, bukan memberi jawaban. Melatih peserta didik untuk tidak puas dengan satu sudut pandang. Sehingga timbul berpikir kritis, terbuka, dan memahami bahwa dunia tidak hitam putih. Membuat pikiran semakin terbuka dan membentuk manusia yang bijak. Karena apa? Orang-orang bijak itu dihasilkan dari pikiran yang terbuka. Bayangkan ya, kita masukkan anak pada sekolah tertentu, yang di sekolah itu kemudian diajarkan untuk membenci orang lain yang berbeda dengan dirinya. Mahal-mahal kita bayar anak kita sekolah di situ. Hasilnya apa? Jadi anak yang fanatik dan tidak suka perbedaan. Bahaya. Ibu bapaknya sendiri nanti ketika berbeda bisa diserang tuh sama anak begitu. Betul nggak? Iya. Itu namanya itu senjata makan siapa itu? Nah itulah pokoknya begitu. Senjata makan tuan. Jadi pendidikan yang baik membuat pikiran makin terbuka, ya. Pendidikan yang baik, ya. Membuat orang semakin terbuka dan tidak mudah menghakimi. Dan sebelum menghakimi, dia lebih banyak mendengar dan dia stop menyerang. Nih ya kasih tahu, kalau kita masih gampang menyerang orang lain karena berbeda, itu ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Pendidikan yang baik menghasilkan manusia yang bisa menghargai perbedaan. Karena paham bahwa setiap orang tumbuh dari pengalaman yang berbeda. Bukan sekedar orang yang cerdas, tetapi orang yang bijak. Bukan sekedar orang yang pintar berbicara, tapi juga mampu mendengar dan memahami. Bayangkan Bapak Ibu, dunia di mana setiap orang berpikir terbuka, maka tak akan lagi yang namanya permusuhan, hanya karena berbeda pendapat. Tidak akan ada lagi kebencian, hanya karena beda latar belakang. Tidak ada lagi sebetulnya channel ini menyerang channel yang ini karena berbeda pendapat, gak ada lagi. Itu semua hasil produk pendidikan yang menutup pikiran. Nah, proses pendidikan itu bukan hanya terjadi di sekolah. Jadi harus dimulai dari mana? Di rumah. Cucu saya sedang membaca buku cerita. Buku ceritanya tentang sungai yang dialiri oleh air susu. Karena pinter,
Langsung ditutup bukunya sama dia. Ini gak benar katanya buku. Loh, saya tanya kenapa? Ya kalau sungai dialiri susu, harusnya banyak semut di pinggirnya. Kan gitu. Ini nggak ada semutnya. Gitu. Ya karena berpikir kritis. Nah coba, anak-anak yang sekarang tumbuh di abad modern ini, sebenarnya saat lahir tuh mereka berpikir kritis, Bapak Ibu. Cuman sering dibungkam oleh sistem pendidikan yang kita bangun. Yang pertama yang membungkam daya kritis anak itu adalah orang tuanya di rumah. Mungkin ada anak bertanya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu apa? Pasti Bapak Ibu kan Bapak Ibu juga digitukan oleh gurunya. Betul nggak? Nggak boleh. Padahal itu pertanyaan biasa nggak? Kan biasa sebetulnya. Ya, cuman kita tidak pernah membuka kesempatan untuk kemungkinan-kemungkinan yang baru. Oke. Baik, sekarang saya mau jelaskan dari sudut pandang Al-Quran. Bapak Ibu pernah mendengar ayat ini? Ya, ini Quran surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta di ini, hadhihi itu di ini, sebetulnya gitu terjemahan benernya. Barang siapa yang buta di ini, ada yang menerjemahkan di dunia. Oke, masuklah. Tapi fi hadhihi itu sebenarnya di ini. Di sekarang maksudnya. Ya, fahuwa fil akhirati a'ma. Niscaya di akhir ia akan lebih buta dan tersesat dari jalan yang benar. Ada yang menerjemahkan, barang siapa yang buta di dunia, dia akan buta di akhirat. Yes, masuk. Barang siapa yang buta sekarang, dia akan buta nanti. Yes, masuk. Buta apa? Nah, kalau buta itu kan artinya tertutup. Coba, ya. Kan sebetulnya orang yang buta mata lahirnya, ini karena tertutup kan? Dia tidak bisa menerima cahaya dari luar. Nah, siapa yang buta di dunia, maka dia akan buta di akhirat. Buta itu artinya tidak melihat. Ada yang berani menerjemahkan, siapa yang tidak melihat di dunia, dia tidak akan melihat di akhirat. Melihat apa? Nah, itu dijelaskan di Quran surat Al-Waqi'ah. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu seharusnya kamu melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tetapi kebanyakan manusia mati dalam keadaan tidak melihat. Nah, orang yang terbuka pikirannya langsung nanya pada dirinya, oh nanti kalau saya mati, saya akan melihat apa tidak ya? Oh, kalau saya harus melihat pada saat mati nanti, apa yang saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan kepada siapa yang harus berguru supaya saya bisa melihat? Orang yang berpikir terbuka begitu. Tapi orang yang tertutup langsung, apa-apaan ini? Udah kan yang penting kita ngejalanin apa yang diajarkan leluhur-leluhur kita aja. Kan begitu. Jadi tidak bisa menerima pengetahuan baru. Bapak Ibu, pernah membaca nggak ayat ini? Ini Quran surat An-Nisa ayat 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, nah ternyata mereka di sini ini adalah Bani Israel. Bani itu orang, Israel itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Ini para pencari sebetulnya. Walaupun tidak cocok disebut pencari. Karena Tuhan tidak perlu dicari. Oh, Tuhan itu hanya perlu disadari kok sudah bersama kita sekarang. Ini perintahnya apa? Perhatikan. Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Luar biasa nih ayat ini. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Kan tidak mungkin kan Allah mengajarkan kepada kita yang namanya bunuh diri itu menyakiti diri. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Pasti ayat ini mutasyabihat. Ya toh? Nah, apa yang harus dibunuh? Nah, ini harus dibunuh sehingga keluar dari kampung. Perhatikan saya. Kampung itu kan simbolik. Simbolik dari apa? Keterbelakangan. Betul? Simbolik dari apa lagi?
kebodohan. Ya toh? Simbolik dari apa lagi? Apa? Kampung. Makanya Nabi Muhammad kan hijrah dari kampung, dari Mekah ke Madinah. Madinah itu kota. Hijrah dari kampung ke kota. Ya, jadi kampung itu lambang dari keterbelakangan, ya kan? Ya. Kadang-kadang juga diidentikan kampung dengan kemiskinan, ya kan? Keterbelakangan, kegelapan, ketertinggalan kampung itu. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk bunuh diri supaya kita keluar dari semua keterbelakangan. Yuk lihat semua. Saya. Sekarang siang apa malam? Siang. Karena matahari sedang menyinari kita. Ya. Setuju? Ada nggak di bumi lain sekarang orang yang sedang tidur? Ada. Berarti sedang malam. Nah, orang yang sekarang sedang tidur karena malam, itu kan sebetulnya karena salah posisi aja. Karena dia sedang berada di posisi yang berbeda di bumi ini. Ketika kita sekarang dapat matahari, karena kita ada di berhadapan nih bumi dengan matahari. Tapi kalau kita ada di punggung matahari, kita juga akan ke bagian malam. Tapi pertanyaannya, apakah siang dan malam itu bergantung kepada matahari atau bergantung pada posisi? Oke, posisi kan? Nah, makanya kan kalian suka ngarang. Matahari terbit dari timur, terbenam di sebelah barat, kan gitu. Kata matahari, emang gue pikirin. Kan matahari mah tetap ada. Matahari itu tidak kemudian pagi bersinar, malam tidak. Matahari ya tetap bersinar. Siang dan malam itu bukan karena matahari, karena posisi bumi yang terus berubah. Paham ya? Karena bumi itu mengalami rotasi sekaligus mengalami evolusi, gitu. Sehingga kita ini di bumi selalu berada di posisi yang berbeda. Sehingga kadang-kadang kita ke bagian matahari, kadang tidak. Setuju ya? Tapi setuju gak dengan saya kalau mataharinya tetap ada? Setuju ya? Oke. Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan, pernah nggak ada nggak? Gak mungkin. Kan dia kekal abadi. Berarti Allah selalu ada. Tapi ada perasaan dalam diri kita seolah-olah Allah itu tidak hadir. Seolah-olah Allah itu hadir. Nah, sebetulnya yang membedakan itu adalah posisi kita di hadapan Allah. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mencari Allah. Yang dibutuhkan adalah mengizinkan sang kehadiran untuk disadari bahwa dia selalu bersama dengan kita. Setuju? Oke. Nah, inilah perintah Al-Quran. Bunuhlah dirimu. Nah, ketika kita bunuh diri, artinya apa? Kita sedang mengizinkan ya sang kreatif untuk menjadikan kita bekerja sepenuhnya tanpa perlawanan dari diri kita. Jadi yang harus dibunuh itu apa? Perlawanan kita kepada Allah. Coba sekarang saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah mengalami satu kejadian yang tidak diinginkan? Pernah? Pernah. Melawan nggak? Melawan. Siapa yang melawan? Ya kamu, jelas bukan saya. Ya kamu, jelas bukan saya. Yang melawan. Keinginan kan? Ada ekspektasi yang dibangun oleh ego dan yang terjadi berbeda dengan harapan. Lalu yang datang pasti ditolak. Betul? Nah, sekarang pertanyaan saya. Adakah satu kejadian yang terjadi tanpa kehadiran Allah di belakangnya? Tidak ada. Karena sang kehadiran selalu ada. Oke? Nah, kalau ada dia di belakangnya, ada sang kehadiran, ada sang keberadaan, berarti peristiwa itu terjadi karena izinnya? Oke. Cuman karena pikiran kita menilai itu tidak diinginkan kehadirannya, itu yang membuat kita menolak. Setuju? Nah, sama dengan matahari tadi. Matahari itu ada terus. Cuman kita salah posisi. Lalu kita tidak mengizinkan. Betul nggak? Seperti itu. Nah, yang harus dimatikan oleh kita itu apa?
segala sesuatu yang menyebabkan kita selalu tinggal di kampung. Makanya ayatnya apa? Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung. Jadi sebenarnya harus dibunuh apa? Segala penghalang yang menyebabkan kita selalu tinggal di kampung. Paham ya? Jadi yang harus dibunuh apa? Segala hal yang membuat kita tertutup. Segala penghalang yang membuat kita tidak terbuka. Betul apa tidak? Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diizinkan saja. Paham sampai sini? Ya, makanya ayatnya keren. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil. Tuh. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal demikian lebih baik bagi mereka dan menguatkan. Coba, keren ayatnya. Dipungkas dengan wa asyadda tasbita. Tasbita isbat. Isbat itu artinya teguh, kuat. Oke, lihat saya semuanya Bapak Ibu. Ketika kita membunuh ketertutupan kita dan kita menjadi terbuka, sudut pandang kita jadi luas. Betul? Ketika sudut pandang kita jadi luas, kita bukan lagi sebagai isi, kita berubah menjadi ruang. Begitu ruang kita luas, coba perhatikan. Ketika kita punya rumah, ruangnya luas. Furniture yang datang sebanyak apapun menjadi sangat bagus kelihatannya. Ditata di ruang yang luas, keren. Tapi kalau ruangnya sempit, beli furniture-nya banyak, itu rumah apa gudang? Rumah apa gudang? Kira-kira diri kita ini rumah apa gudang? Sudah sempit, banyak barangnya. Betul nggak? Iya, segala masuk kan? Betul. Sumpah jadinya. Nah, kalau sudah gudang biasanya di situ ada apa? Tikus ada? Kecoa ada? Nah, kan jangan heran. Ya. Dalam kesempitan karena tidak pernah terbuka, apalagi angin tidak pernah masuk, jendelanya nggak pernah dibuka, barangnya banyak. Betul nggak? Ya, banyakkah tikusnya? Banyakkah kecoanya? Banyak. Semua yang akan hadir di sini, semua hal yang menjijikan. Oleh karena itu maka dalam kesempitan ledakan menjadi sangat berbahaya. Tapi di ruang yang luas ledakan itu tidak berbahaya. Berani nggak Bapak Ibu bunuh diri yang menyebabkan Bapak Ibu keluar dari kampung? Berani nggak? Berarti kalau keluar dari kampung pergi kemana? Ke kota. Makanya satu-satunya bahasa yang sangat agung di bumi ini, kalau pergi dari kampung ke kota, namanya nyaba. Itu bahasa Sunda. Itu diambil dari Quran surat Saba. Kabayan Saba kota. Ta kabayan cacing wae di kampung. Jadi kampungan. Mau hijrah ke kota? Mau. Sudah tertangkap pesannya dari ayat ini. Apa yang dibunuh? Bunuh ketertutupanmu. Bunuh pikiranmu yang tertutup. Bunuh perasaan kalau kamu paling benar. Bunuh perasaan kalau kamu paling tahu. Bunuh semua itu. Apa yang terjadi? Kita keluar dari kampung menuju kota. Melihat hal-hal baru. Keren gak kalau gitu? Oke, siap gak bunuh diri? Awas, bukan dari sini pergi ke Indomaret beli baygon. Ya, nah ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Wahai sahabat, matilah sebelum engkau mati. Jika yang paling engkau kehendaki adalah hidup. Karena dengan mati seperti itu, Idris alaihissalam menjadi seorang penghuni surga terlebih dahulu daripada kita semua. Jadi hadis ini sedang menceritakan Idris alaihissalam sudah menghuni surga lebih dahulu daripada kita. Jadi artinya Idris ini sudah ada di surga sebelum dia mati.
Berarti dia sedang mengalami mati selagi hidup. Ini bukan cerita mati setelah mati, mati selagi hidup. Jadi Idris ini sudah mencapai surga sebelum kita semua masuk surga. Jadi Idris alaihissalam itu sudah ada di surga sebelum mati beneran. Jadi ketika masih ada di dunia ini, dia sudah mendapatkan surga. Mau nggak Bapak Ibu dapat surga ketika ada di dunia? Ya, saya percaya kalau di dunia dapat surga, nanti juga di sananya nggak usah dipikirin. Betul nggak? Tapi surga itu bukan soal tempat, bukan geografis. Karena surga itu adalah masalah psikologis. Kan ini bisa jadi surga, bisa di neraka, tergantung kesadaran kita. Bagi orang yang tertutup, kesadarannya rendah, apa aja jadi masalah. Betul nggak? Betul apa tidak? Udah pengalaman. Ya. Nah, engkau telah banyak menderita, tetapi engkau masih tetap terhijab. Karena kematian itu suatu pokok yang mendasar, dan engkau belum mencapainya. Ini jelas bukan kematian yang sesungguhnya. Ini sedang cerita bahwa kamu itu menderita, dan kamu ini terhijab, itu karena kamu belum mengalami kematian itu. Coba perhatikan saya. Ketika kita hidup dikendalikan oleh niat sejati, semua itu jadi rileks. Tapi ketika hidup dikendalikan oleh ambisi ego, semua menjadi tegang. Betul nggak? Bahkan kita terjebak oleh label. Gagal, sukses, berhasil, tidak berhasil. Itu semua produk ego. Tapi bagi sang kesadaran, kan hidup itu adalah berdansa dengan semesta. Ikut aja tarian semesta, no problem. Makanya, niat sejati tidak berfokus pada hasil. Niat sejati menikmati setiap momen apa adanya. Tapi kalau ego, selalu berfokus pada hasil. Dan hasil sudah ditentukan oleh ego. Ketika hasil tidak sama dengan yang dia inginkan, dia kasih label, gagal, berhasil, tidak mencapai. Bahkan ego frustrasi. Sering frustrasi? Oke, siapa yang frustrasi? Itu diri palsu. Ya, ego. Nah, deritamu tidak akan berakhir sampai engkau mati. Engkau tidak akan menjangkau atap tanpa menyelesaikan tangga panjatan. Jadi ayat ini memperkuat yang disampaikan oleh saya di Quran Surat An-Nisa. Sepanjang kita belum bisa bunuh diri, dalam tanda kutip, sepanjang itu pula kamu akan terus menderita. Paham ya? Paham yang harus dibunuh? Yuk, semua hal yang tidak produktif lagi sebaiknya kita tinggalkan. Cara berpikir lama yang tidak melayani, bunuh, ganti dengan yang baru. Cara pandang lama yang suka membuat kita susah, rumit, ganti dengan cara pandang yang lebih sederhana dan melayani. Nah, makanya perintah tentang mati ini ada di Quran surat Al-Fat ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi jududus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan sakinah ke dalam kolbu orang yang beriman. Tahu sakinah? Sakinah dari kata sukun. Sukun itu artinya tanda mati. Pernah belajar sukun? Ya kan? Kalau belajar ilmu tajwid, ya kan? Dulu sebelum ada metode Iqra, kan itu jelas sekali itu ada tanda sukunnya. Misalkan ba ada alif. Kalau dulu kan ada tanda sukun tuh, ada tanda mati. Jadi alifnya ada, tapi nggak dibaca. Hanya menolong supaya ba dibaca 2 harokat. Itu disebutnya mad tabi'i. Makanya dibacanya ba. Ketika kasroh menghadapi alif, maka dibacanya panjang. Ba. Alifnya itu nggak dibaca, alifnya mati. Karena ada tanda mati di atasnya, disebutnya sukun. Jadi sebetulnya sakinah itu arti yang sebenarnya adalah mati. Makanya keluarga yang sakinah, keluarga yang mati. Paham? Artinya ketika ada peristiwa apapun, suami istri tidak bereaksi. Persis seperti orang mati. Jadi orang mati kan tadi salah satu kuncinya apa?
mengizinkan, tidak menolak. Sudah gitu nggak Bapak Ibu keluarganya? Sudah gitu belum? Makanya cekcok terus. Karena gak mati-mati. Padahal doanya dulu waktu nikah, semoga keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Padahal gak ngerti. Betul nggak? Ya? Nah sekarang udah ngerti sekarang. Oh ternyata sakinah itu saya dengan suami saya, dengan istri saya dipasangkan oleh Allah. Saya dengan pasangan saya berbeda. Berbeda jenis kelamin, berbeda cara berpikir, berbeda sekolah, berbeda keluarga, berbeda suku, berbeda adat istiadat. Bayangkan, yang berbeda disatukan. Nah, ketika disatukan sadar kalau saya dengan pasangan saya berbeda. Berarti saya dalam hidup ini latihan menerima dan menghargai kalau saya dengan pasangan saya berbeda. Makanya ketika ada yang berbeda, terima aja dan dihargai, tidak menyerang. Itu namanya sakinah. Mati. Sudah gitu belum? Saya malas nanya begini sama kalian itu. Ya makanya bonyok-bonyok kayak gini. Iya kalau tiap hari bertarung. Tiap hari konflik. Belum sakinah. Padahal sudah belajar kan tanda sukun. Sudah belajar. Alifnya ada tapi gak boleh dibaca. Betul nggak? Ada lagi. Kalau kasroh itu ada iya. Ya kan? Betul nggak? Ada iya. Ada sukunya? Ada. Iyanya ada, tapi nggak boleh dibaca. Betul nggak? Kalau doma, itu ada wawu. Betul nggak? Ya. Panjang 2 harokat. Tapi wawunya nggak pernah dibaca. Kunu, tuh. Kap, wawu. Ada doma. Ada tanda sukun. Wawunya ada, tapi nggak hidup. Iyanya ada, nggak hidup. Alifnya ada, nggak hidup. Itu sukun. Itu namanya mati. Suami ada? Ada. Istri ada? Ada. Tapi begitu ada yang terjadi tidak disukai, menerima. Sukun. Sakinah. Gitu Bapak Ibu. Baru ngerti ya mungkin sekarang ya. Udah nikah berapa tahun? Dialah yang menurunkan sakinah ke dalam kalbu orang yang beriman. Supaya keimanannya bertambah. Kok bertambah imannya? Kenapa? Lihat saya semuanya. Apapun yang terjadi, dia percaya. Di belakangnya ada sang kebijaksanaan yang jauh lebih besar keinginannya daripada keinginan ego. Makanya saya terima dengan kepercayaan dan kehadiran. Saya izinkan energinya mengalir. Tuh, keren. Sudah gitu belum keluarganya? Berarti harus ikut pelatihan cara berkeluarga. Nanti udah saya buka kelasnya ya. Kalau nggak salah bulan Juli ya. Bulan Juli. Lihat di tanggal 26 ya. Tanggal berapa? Bulan Juli ada pelatihan. Sekaligus saya ngasih pelatihan bagaimana supaya kita punya keturunan yang unggul. Itu bisa diciptakan. Ya, untuk pranikah juga untuk yang sudah nikah. Pengantin baru atau pengantin baru boleh ikut, nggak masalah. Tapi yang mau nikah lagi nggak boleh ikut pelatihan saya. Nah, ayo lihat sini semua, belum tuntas. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, ini penting sekali. Wa nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsin, kekurangan, minal amwal wal anfus, baik yang berdimensi materi, harta, maupun dan yang berdimensi non materi, diri. Oke. Wasamarat, dan buah-buahan. Wabashiris sabirin, ini, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yuk kita lihat ayat ini dengan cerdas. Perhatikan ya. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Ketakutan, kelaparan, kekurangan,
baik dalam dimensi materi maupun dalam dimensi rohani, anfus, diri, dan juga buah-buahan. Tetapi kalimat yang berikutnya apa? Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini bagi orang yang sabar, kekurangan, ketakutan, kelaparan, ternyata berita gembira. Saya mau nanya sama kalian semua, ya. Sebelum ngaji dengan saya nih saat ini. Kalau melihat kelaparan, itu berita gembira bukan? Bukan. Kekurangan, berita gembira bukan? Ketiadaan buah-buahan, berita gembira bukan? Bukan kan? Berarti kalian memang bukan orang sabar. Hebatnya ayat ini. Perhatikan. Ternyata bagi orang yang sabar, semua yang disebut dengan musibah itu ternyata itu berita gembira. Ini maksudnya ayat ini. Jadi sebetulnya ketakutan, kelaparan, kekurangan itu hanya signal, hanya sinyal dari semesta bahwa ada yang salah loh dengan dirimu. Masih ingat gak kajian saya tadi? Ketika kita takut, maka aliran energi kreatif dari semesta terbendung oleh ketakutan kita. Betul? Ketika kita ragu, energi yang akan mengalir terbendung oleh kita. Kita telah membuat bendungan sehingga sungai energi itu tidak mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kehidupan kita seperti yang sekarang. Banyak dengan penderitaan. Tapi bagi orang yang sabar, ini berita gembira. Makanya saya tanya tadi, bagi kalian yang hadir di sini, ya kelaparan, kekurangan, harta maupun jiwa, buah-buahan, bagi kalian tadi sebelum saya jelaskan, berita gembira bukan? Bukan kan? Ya berarti nggak sabar. Gitu aja cara memahami ayatnya. Ada nggak yang melihat ini berita gembira? Itu sabar. Nah sekarang setelah ngaji, berita gembira atau bukan? Berita gembira. Sebetulnya hanya sinyal dari semesta. Ini loh, ada cara hidupmu yang salah, ada cara pandangmu yang salah. Betul nggak? Energi kreatifku tidak mengalir kepada kamu. Ada yang terbendung loh oleh kamu. Gitu sebetulnya. Nah setelah ngerti begini, jadi berita gembira sekarang? Oke. Bapak Ibu kehilangan uang, berita gembira? Yang benar? Apa berita gembiranya? Berita gembiranya yang hilang ini nggak seberapa dibandingkan dengan Allah yang bersama saya. Beliau masih hadir dalam diri saya, hadir sebagai napas saya. Buat apa saya fokus pada yang hilang? Saya fokus saja pada Dia. Hasbi Allah, hasbi Allah. Saya percaya ya Allah. Yang hilang itu hanya mengingatkan saya untuk kembali kepada Engkau yang lebih besar daripada yang hilang itu. Berita gembira? Pernah nggak dapat kajian ayat ini? Pernah. Kapan? Sekarang. Nah sekarang baru bisa melihat, oh ternyata ini semua berita gembira. Makanya bagi orang yang sabar, tidak ada baik buruk, tidak ada benar salah. Semua yang terjadi, yang dia tangkap adalah pesan. Karena semuanya adalah berita gembira. Bapak Ibu, sakit berita gembira? Berita gembira. Karena sakit itu tubuh sedang berbicara. Ada yang salah lu cara berpikir kamu. Ada yang salah lu program kamu. Ada yang salah dengan spiritual kamu. Ada yang salah dengan energi kamu. Jadi sebetulnya kita diingatkan oleh itu semua supaya kembali. Keren gak? Kembali pada Allah, keren gak? Keren. Tapi kalian itu baru bisa kembali kadang-kadang kalau selalu dihujani oleh peristiwa yang tidak kalian ingin. Makanya di kajian-kajian seperti ini, selalu yang hadir itu orang-orang yang sudah mengalami kehancuran. Makanya hancur dulu baru terjadi kiamat. Ngerti sekarang? Makanya kenapa orang cerita kiamat hancur di alam semesta? Padahal hancur dulu baru terjadi kiamat. Kadang-kadang hancurkan dulu bisnisnya, hancurkan dulu jabatannya, hancurkan dulu hartanya,
baru kembali kepada Allah. Jadi yang disebut dengan penderitaan bagi orang yang sabar, berita gembira? Yes. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan. Sekarang siapa orang sabar itu? Kita jangan ngarang-ngarang kalau ngaji. Kita tanya, Quran, siapa orang yang sabar? Nih kata Quran, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, apa musibahnya tadi? Kekurangan, kelaparan, itu simbol-simbol dari musibah ya. Pokoknya musibah itu globalnya adalah segala hal yang tidak diinginkan kehadirannya. Yes? Oke. Nah, ketika ada yang tidak diinginkan datang dalam hidup kita, orang yang sabar itu mengatakan, awas. Siapa yang boleh mengatakan? Kalian tuh ngarang aja. Yang boleh mengatakan itu yang sudah mengalami. Kan kalian kalau belum pernah pergi ke Mekah, gak usah cerita Mekah. Salah, baca buku lagi. Yang sudah pulang dari Mekah boleh asli, pernah mengalami. Jadi siapa yang boleh mengatakan? Nah, yang sudah mengalami. Mengalami apa? Mengalami apa? Ini harus dibedah kayak gini nih ngajinya. Mengalami apa? Mengalami kedatangan segala hal yang tidak diinginkan itu. Tapi sekarang kita sudah punya ilmunya. Tidak ada kejadian yang terjadi tanpa kehadirannya. Setiap yang terjadi itu pasti ada pesan semesta yang jauh lebih bijaksana daripada pesan ego dan ambisi kita. Makanya kita kemudian sadar, innalillah, sesungguhnya semua milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya rojiun, orang-orang akan kembali. Oh, ternyata musibah ini hanya cara Allah mengembalikan saya supaya pulang kepada Allah. Keren gak kalau gitu? Keren gak? Iya, sekeren itu Quran kalau dipahami. Tapi kalian sembarangan aja. Begitu ada orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar dulu. Kan ayatnya idza asobatu musibah, apabila datang sesuatu yang tidak kamu inginkan. Betul? Konotasinya kan buruk. Sedangkan ada orang yang meninggal itu, bukankah dia sudah mencapai puncaknya kehidupan? Orang meninggal tuh pulang kepada Allah, baik. Dibebaskan dari segala penderitaan. Betul? Oke, sekarang. Jadi intinya bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan itu. Tetapi kita menyadari semua milik Allah. Dan semua yang terjadi di belakangnya ada Allah. Sang maha kebijaksanaan yang maha besar rencananya. Saya percaya kepada Allah karena saya merasakan kehadirannya. Makanya dengan musibah ini saya kembali kepada Allah. Saya pulang ya Allah. Saya ikut bersama tarianmu ya Allah. Saya tidak menolak lagi kehendakmu ya Allah. Saya tidak melawan lagi kehidupan ini ya Allah. Saya ikut bersamamu saja ya Allah. Ngerti pesannya? Jadi bukan memperbaiki bacaan inna lillahi wa in, bukan itu. Esensi dari ini, karena Quran itu surat. Yang namanya surat itu pasti di dalamnya ada pesan. Yuk, sekarang kita tangkap pesan. Gabungkan dengan ayat yang tadi. Masih ingat tadi? Kamu akan diuji oleh sesuatu. Kekurangan, kelaparan, ketakutan. Betul? Kekurangan harta,
jiwa, buah-buahan, masih ingat itu? Itu semua simbolik dari segala sesuatu yang disebut penderitaan oleh manusia. Tetapi bagi orang yang sabar, itu adalah berita gembira. Yes. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang ketika musibah itu datang, ketika yang tidak kita inginkan itu datang, dia yakin semua milik Allah dan semua akan kembali kepada pemiliknya. Tidak ada milikku. Coba, Bapak Ibu menjadi menderita, kehilangan rumah karena merasa memiliki kan? Padahal nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau rasa memilikinya dilepasan, nggak apa-apa. Saya pernah hilang rumah beberapa, nggak apa-apa. Masih hidup kayak gini. Saya pernah kehilangan mobil, nggak apa-apa. Baru saya tahu kalau hidup itu tidak ada apa-apa. Hidup itu tidak apa-apa. Dan hidup itu tidak akan apa-apa. Yang apa-apa semua adalah pikiran palsu yang bernama ego. Jadi sebetulnya ayat ini bukan sekedar setiap ada apa-apa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan itu esensinya. Tetapi kita pun punya sikap. Innalillah, semua milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kembali kepadanya rajiun. Kepadanya rajiun. Semuanya akan kembali. Termasuk kita sedang dikembalikan oleh Allah lewat peristiwa yang tidak kita inginkan itu. Jadi kesimpulannya, lihat saya semuanya. Ketika kita bersama dengan Allah, mengizinkan energi kreatif mengalir dalam diri kita, saksikan saya, hidup kita pasti damai-damai saja. Tetapi ketika kita tidak mengizinkan energi ilahi mengalir dalam diri kita, disitulah banyak masalah dengan hidup kita. Jadi tugas kita sekarang adalah izinkan Allah bekerja lewat kita, jadikan diri kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menyalurkan sang kesadaran, energi kreatif, kecerdasan semesta tanpa batas. Mulai sekarang kita bertekad, ya Allah, aku izinkan Engkau untuk bekerja lewat aku. Izinkan aku menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Itu saja. Bukan soal mendapatkan, tetapi soal mengizinkan. Udah masuk ayat ini? Oke. Setelah selesai kajian ini, Bapak Ibu, semuanya jadi mati. Tanpa pemakaman. Udah mati sekarang? Udah mati. Siap menerima segala hal apa adanya? Yes. Saksikan saya. Begitu kita menerima dan mengizinkan semuanya mengalir, apa yang terjadi? Bapak Ibu jadi sangat damai. Tidak bereaksi buruk. Emosi selalu bagus. Dan yang luar biasa dari kajian ini apa? Bapak Ibu tambah sehat. Tambah sehat. Ini saya lihat ada yang migrain nih. Ada yang mah. Ada yang pegal-pegal, kesemutan. Itu semua dari penolakan. Karena energi ilahi tidak diizinkan mengalir. Sekarang, mari kita setiap hari mengalami kematian tanpa pemakaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.